Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Eka Nurfitri, NIM 340219023 dari kelas manajemen E reguler. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas dan mempraktikkan berkaitan dengan aplikasi angsuran dan kelayakan bisnis seperti payback period, average rate of return, net present value, dan internal rate of return. Untuk pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-7, saya akan membahas dan mempraktikkan tentang analisis kelayakan bisnis yang selanjutnya, yaitu mengenai profitability index. Dan juga saya akan membahas dan mempraktikkan tentang break-even point, kemudian profitability ratio, dan benefit cost ratio. Untuk yang pertama ada Profitability Index atau PI. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Untuk rumus dari PI adalah Profitability Index sama dengan nilai aliran masuk per nilai investasi. Yang pertama, jika profitability index lebih besar dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan. Yang kedua, jika profitability index kurang dari 1, maka investasi tersebut tidak layak dijalankan. Untuk unjuk kerjanya yaitu menghitung profitability index atau PI. Yang kedua ada break-even point atau BEP. Analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue sama dengan total cost. Oleh karena itu, BEP dapat pula diartikan kaitan antara besarnya total biaya dari investasi dan volume yang disyaratkan untuk mencapai profit tertentu. Total biaya terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Untuk rumusnya, BEP ada 2. Yang pertama ada BEP unit sama dengan fixed cost per price per unit dikurangi variable cost per unit. Yang kedua ada BEP rupiah sama dengan fixed cost 1 dikurangi variable cost per unit per price per unit. Untuk unjuk kerjanya yaitu menghitung break-even point diantaranya 1 BEP per unit dan yang kedua BEP rupiah. Untuk yang ketiga ada profitability ratio atau PR. Digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya ada profit margin, earning power, return of investment, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan, menurut Julian Yamit. Untuk rumusnya yaitu ada 4, dan yang pertama adalah profit margin atau PM sama dengan NOI per NS dikali dengan 100%. Untuk keterangannya, NOI adalah net operating income atau laba bersih dan NS adalah net sales atau penjualan. Untuk yang kedua, ada earning power atau EP sama dengan NOI per TA dikali dengan 100%. TA itu adalah total aset. Yang ketiga, return on investment atau ROI sama dengan NOI per TI dikali dengan 100%. TI itu adalah total investment atau total investasi. Dan yang terakhir ada rentabilitas modal sendiri sama dengan EAT per MS dikali dengan 100%. EAT adalah earning after taxes atau laba setelah pajak dan MS adalah modal sendiri. Untuk rumus EAT-nya yaitu sama dengan net operating income dikurangi dengan interest ditambah taxes. Untuk unjuk kerjanya yaitu menghitung profitability ratio diantaranya yang pertama profit margin, yang kedua earning power, yang ketiga return on investment, dan yang keempat rentabilitas modal sendiri. Yang terakhir ada benefit cost ratio.
Benefit cost ratio merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis, dan kalau lebih besar dari 1, berarti proyek itu feasible. Kalau benefit cost ratio sama dengan 1, dapat dikatakan proyek itu marginal, tidak rugi dan tidak untung. Untuk rumusnya ada 2, yang pertama benefit dan cost tetap. Rumusnya yaitu B per C rasio sama dengan benefit per tahun per total biaya tahunan. Dan yang kedua ada benefit dan cost tidak tetap. Untuk rumusnya yaitu B per C rasio tahun keberapa, misalnya tahun ke-1, sama dengan benefit per tahun per total biaya tahunan. Untuk unjuk kerjanya yaitu menghitung benefit cost ratio diantaranya 1, benefit dan cost tetap, dan yang kedua benefit dan cost tidak tetap. Kita kembali ke kasus yang minggu lalu dan kita lanjutkan. Kita masih berada pada soal yang sama, dan sebelumnya kita sudah mengerjakan payback period, average rate of return, net present value, dan internal rate of return. Nah, sekarang kita tambah lagi dengan profitability index. Jadi ada 5 alat analisis kelayakan bisnis. Apakah kita akan membeli mesin A atau kita akan membeli mesin B. Jadi kita harus membandingkannya dengan berbagai macam perhitungan. Nah, sekarang kita berada di tabel profitability index. Ada tabel mesin A dan tabel mesin B. Untuk initial investment pada mesin A ada 28 juta dan initial investment untuk mesin B ada 32 juta dengan tingkat bunga masing-masing 15%. Tabelnya masih sama dengan tabel net present value, nah yang ini. Untuk cash inflow-nya diambil dari yang tadi ya, tabel net present value. Untuk diskon vektornya yaitu rumusnya sama dengan 1 per 1 ditambah dengan tingkat bunga dikali dengan tahun yang ini. Nah, setelah ini kita enter, lalu bisa ditarik sampai sini. Nah, untuk net present value-nya yaitu cash inflow dikali dengan diskon vektor. Untuk total present value-nya bisa di auto sum ya, ini. Untuk profitability index pada mesin A bisa menggunakan rumus sama dengan total present value per initial investment, kemudian di enter. Hasilnya ada 1,71. Sekarang untuk mesin B, cash inflow-nya diambil juga dari net present value yang tadi. Untuk diskon vektornya diambil dari diskon vektor yang mesin A. Untuk present value-nya itu sama ya, cash inflow dikali dengan diskon vektor. Dan untuk total present value-nya di auto sum agar mempercepat pengerjaan. Untuk profitability index pada mesin B yaitu menggunakan rumus sama dengan total present value per initial investment. Nah, diperoleh profitability index pada mesin B-nya yaitu 1,27. Nah, sekarang kita bandingkan antara profitability index pada mesin A ada 1,71 dan profitability index pada mesin B ada 1,27. Nah, dari kedua mesin ini, mesin manakah yang akan kita ambil? Mesin A atau mesin B? Jadi, dengan menggunakan profitability index yang bagus, itu yang lebih dari 1. Nah, sekarang keduanya
sama-sama satu. Kalau sama-sama satu berarti kita ambil PI-nya yang lebih besar, maka kita pilih PI pada mesin A. Sekarang kita simpulkan ya, dari hasil analisis beberapa alat analisis dimulai dari payback period, average rate of return, net present value, internal rate of return, dan yang terakhir ada profitability index. Dapat disimpulkan bahwa mesin A, mesin A lebih layak untuk diterima. Nah, untuk yang sekarang kita berada pada soal yang break even point atau BEP. Untuk soalnya yaitu perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel sebesar 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan? Untuk yang pertama kita buat tabel analisis BEP pendekatan matematik. Yang pertama ada jumlah produk sebesar 20.000, harga jual per unit 250, untuk total penjualannya yaitu kita menggunakan rumus sama dengan harga jual per unit dikali dengan jumlah produk, kemudian enter. Nah, untuk total penjualannya sebesar 5 juta. Untuk biaya tetap 2 juta rupiah. Untuk total biaya variabel ada 2.500.000. Biaya variabel per unit 125. Dan untuk biaya variabel dibanding penjualan itu menggunakan rumus sama dengan total biaya variabel per total penjualan. Nah, jadi hasilnya 0,50. Kemudian untuk BP dalam unit, nah ya, menggunakan rumus yang ini. Jadi sama dengan biaya tetap per kurung buka harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel kurung tutup, kemudian di enter. Nah, ini artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan mencapai 16.000 unit. Kemudian ada untuk BEP dalam rupiah menggunakan rumus yang ini. Jadi sama dengan biaya tetap per kurung buka 1 dikurangi biaya variabel per unit per ini harga jual per unit kurung tutup, kemudian enter. Nah, ini artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali pada profitability ratio. Nah, profitability ratio itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada profit margin. Yang ini soalnya. Jadi, PT Nistri Nasib Ki Alia mempunyai data sebagai berikut. NAI tahun 2011 sebesar 4 juta, NS tahun 2011 sebesar 24 juta. Nah, saya sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis profit margin. Yang pertama, kita buat tabel seperti ini. Ada NOI 4 juta, NS-nya 24 juta, dan persentasenya sebesar 100%. Untuk profit marginnya, itu menggunakan rumus sama dengan membuka NOI per
NS kurung tutup dikali 100%. Nah, untuk profit marginnya yaitu 16,7%. Nah, yang kedua yaitu earning power. Nah, ini soalnya. PT WAPA mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TA tahun 2011 sebesar 15 juta. Nah, saya sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis earning power. Untuk pertama-tama kita buat tabel seperti ini. NOI sebesar 4 juta, TA 15 juta, dan persentasenya 100%. Jadi earning power-nya sama dengan NOI per TA dikali 100%. Nah, jadi untuk earning power-nya yaitu 26,7%. Nah, yang ketiga ada return on investment. Nah, ini soalnya. CV Keisha mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TI tahun 2011 sebesar 12 juta. Hitunglah ROI dan jika COC cost of capital sebesar 20%, maka hasil ROI layak atau tidak. Nah, pertama-tama kita buat tabel seperti ini. Nilainya 4 juta, TI 12 juta, persentasenya 100%. Kemudian return on investment-nya sama dengan kurung buka NOI per TI kurung tutup dikali dengan 100%. Nah, seperti rumus ini. Kemudian enter. Nah, jadi return on investment-nya sebesar 33%. Dan untuk yang terakhir ada rentabilitas modal sendiri. Jadi di sini ada soal yaitu PT Dendi Sentosa mempunyai data sebagai berikut. Net operating income pada tahun 2011 sebesar 10 juta, interestnya sebesar 5%, taksesnya sebesar 10%, dan modal sendiri pada tahun 2011 sebesar 20 juta. Nah, saya sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan rentabilitas modal sendiri. Yang pertama kita buat tabel seperti ini. Kemudian kita cari EAT-nya terlebih dahulu. Jadi, untuk mencari EAT itu sama dengan NOP dikurangi kurung buka. Nah, NOP dikali dengan interest, kemudian ditambah dengan interest dikali dengan taksesnya ini kurung tutup, kemudian enter. Nah, jadi EAT-nya sebesar 8.500.000. Dan setelah mendapatkan EAT-nya, kita cari rentabilitas modal sendiri. Ini sama dengan kurung buka. Nah, EAT per MS kurung tutup dikali 100%. Kemudian di enter. Nah, jadi rentabilitas modal sendirinya itu sebesar 42,5%. Untuk yang terakhir ada benefit cost ratio. Benefit cost ratio ini terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama benefit dan cost tetap, dan yang kedua benefit dan cost tidak tetap. Ini ada soal untuk benefit dan cost tetap. Jadi suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 128 juta per tahun. Hitunglah benefit cost ratio dari proyek pengairan tersebut. Yang pertama kita buat tabel seperti ini. Ada initial investment-nya sebesar 1 miliar, rate-nya 5%, nilai residunya 10%, depresiasinya 30,
biaya operasionalnya 20 juta, dan untuk total biaya tahunan itu kita gunakan rumus sama dengan kurung buka initial investment dikali rate kurung tutup ditambah kurung buka lagi initial investment dikurangi initial investment dikali dengan nilai residu, kemudian kurungnya 2 kali per depresiasi ditambah dengan biaya operasional, kemudian di enter. Nah, jadi untuk total biaya tahunannya ada 100 juta. Untuk benefit per tahunnya ada 126 juta. Nah, sekarang kita mencari benefit cost ratio-nya. Itu menggunakan rumus sama dengan benefit per tahun per total biaya tahunan, dan di enter. Nah, hasilnya 1,26. Dari hasil perhitungan benefit cost ratio di atas lebih dari 1. Nah, dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut layak atau feasible. Dan untuk yang kedua ada benefit cost ratio tidak tetap. Soalnya masih sama seperti yang tadi, cuma di sini diminta untuk hitung benefit cost ratio pada tahun ke-1, tahun kedua, dan tahun ketiga dari proyek pengairan tersebut. Untuk bunga banknya tahun ke-1 5%, tahun kedua 6%, dan tahun ketiga 8%. Untuk nilai investmentnya semuanya sama ya, 1 miliar. Bunga dalam rupiahnya untuk tahun ke-1 50 juta, tahun kedua 60 juta, tahun ketiga 80 juta. Yang pertama kita cari benefit cost ratio tidak tetap pada tahun ke-1. Pertama-tama kita harus mencari total biaya tahunannya. Nah, di sini saya sudah mencarinya menggunakan rumus yang ini. Kemudian setelah mendapatkan total biaya tahunan, kita cari benefit cost ratio-nya, yaitu menggunakan rumus sama dengan benefit per tahun per total biaya tahunan. Nah, ini yang di enter. Jadi benefit cost ratio pada tahun ke-1 itu sebesar 1,26. Dari hasil perhitungan benefit cost ratio tahun ke-1 di atas lebih dari 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut layak atau feasible. Kemudian untuk tahun kedua, total biaya tahunannya saya juga sudah mencarinya menggunakan rumus ini. Dan total biaya tahunannya sebesar 110 juta. Nah, setelah itu kita cari benefit cost ratio-nya. Jadi sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya tahunan. Kemudian nah, untuk benefit cost ratio pada tahun kedua itu sebesar 1,145. Dari hasil perhitungan benefit cost ratio tahun kedua di atas lebih besar dari 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut layak atau feasible. Nah, untuk yang tahun ketiga juga saya sudah mencari total biaya tahunannya menggunakan rumus ini. Kemudian kita cari benefit cost ratio-nya menggunakan rumus sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya tahunan. Nah, jadi hasil benefit cost ratio pada tahun ketiga itu 0,969. Dari hasil perhitungan benefit cost ratio tahun ketiga di atas kurang dari 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut tidak layak atau unfeasible. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran, jadi masih banyak kesalahannya. Mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.